Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, yang tak pernah lalai. Oh, haleluya, haleluya. Ku percaya Kau sanggup memenangkan aku. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau selalu setia. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu, ku percaya Engkau, Kau tak pernah gagal, Kau tak pernah lalai. Haleluya.
tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu. Kami ada di sini semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan di dalam hidup kami. Dalam makin hari hati kami semakin melekat kepada Allah kami yang hidup. Dan biarlah kasih-Mu terus melawat kami pagi ini Tuhan. Melalui firman-Mu, melalui kekuatan, melalui anugerah-Mu. Kami boleh menikmati hari ini dengan penuh kasih sayang dari Tuhan Yesus. Melalui firman-Mu yang hidup mengubah kami semuanya. Kehidupan yang penuh damai sukacita. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap perkataan keluar dari mulut hamba-Mu, semuanya bersumber dari Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, semuanya baik. Ya, keadaan memang tidak baik, tapi orang yang di dalam perlindungan Tuhan Yesus hidupnya tetap baik. Pagi ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, melekat di hati Tuhan. Ya, ini firman-Nya ya. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, ini penting, hati kita melekat kepada Tuhan. Ranting itu harus melekat kepada pokok, akan mendapatkan asupan sumber makanan, energi semuanya, sumber mineral, sumber air segalanya dibutuhkan untuk pertumbuhan. Melekat itu menempel, bukan jauh-jauh. Jadi tidak mungkin lepas. Ya, kelangsungan hidup ranting itu bergantung sepenuhnya kepada pokok. Dalam firman Tuhan Yohanes 15 ayat 1 katakan, akulah pokok anggur, barang siapa percaya kepadaku. Nah, dari dalamnya mengalir aliran air. Jadi melekat pada Tuhan itu tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam kita. Ini melekat. Ya, Yohanes 15 ayat 6 karena tinggal di dalam aku. Jadi hubungan yang erat sekali, lekat, menempel, percaya kepada sumber kehidupan. Itu Yesus. Banyak orang mengaku Kristen, tetapi tidak melekat kepada Tuhan. Banyak. Di gereja ini banyak orang Kristen. Tapi hidupnya apakah melekat kepada Yesus, sang pokok itu, sumber pengharapan itu. Sumber kekuatan, sumber damai sejahtera. Apa melekat kepada itu? Kebanyakan orang melekat kepada hal-hal duniawi. Melekat sama uang. Ini, jika uang menguntungkan,
Coba kalau uang itu rugi, orang tidak mau cari uang. Karena uang itu menguntungkannya, dia melekat. Akhirnya terikat. Karena sesuatu yang menarik. Melekat sama suami. Kalau suami banyak uang, suami bisa memberikan sesuatu. Tapi pada saat suami tidak bisa memberikan nafkah lagi, apakah kita tetap melekat? Apakah kita tetap dekat? Apakah kita tetap bilang suamiku baik? Nah, ini ukurannya. Hidup dalam ketaatan adalah wujud nyata orang melekat kepada Tuhan. Kalau engkau taat, engkau pasti melekat. Engkau taat, engkau pasti berdoa. Engkau taat, engkau pasti beribadah. Engkau taat, engkau pasti membawa persembahan, ya korban pujian lah, persembahan persepuluhan, semuanya. Kalau engkau taat. Kalau engkau tidak taat, pasti engkau akan menjauh. Engkau tidak akan percaya. Ini ya, kalau engkau punya sesuatu potensi yang keluar, yang taat, dikatakan taat sampai mati, engkau akan melekat dalam doa. Engkau akan melekat, tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Itu orang yang berserah dan melekat dan dekat. Manusia semakin mengenal dan kadang semakin tahu kejelekan dan perhatikan baik-baik, pasti menjauh, tidak akan mendekat, tidak suka. Bagaimana kita melekat sama Tuhan? Baca firman, itu saat teduh, ya, berdoa, ibadah, itu salah satu untuk melekat, menyanyi, menyembah. Arti melekat kita kepada Tuhan adalah prioritas. Tuhan selalu menjadi yang pertama dan utama dalam situasi apapun. Jadikan Tuhan itu pusat kehidupan kita. Itu melekat. Dan kita percaya di dalam Tuhan itu melekat. Makanya firman Tuhan katakan, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya itu firman. Banyak orang keliru. Pada mulanya ngutang. Pada mulanya dokter. Nah, firman katakan pada mulanya firman. Katakan firman. Kalau engkau sakit, anak sakit, keluarga sakit, pada mulanya firman. Doa. Setelah doa, ya, kalau sakit fisik ke dokter. Firman berkuasa. Jadi pada mulanya jangan panik. Pada mulanya firman. Itu prioritas, cari Tuhan, bukan berkatnya. Kalau engkau ketemu Tuhan, pasti berkat itu melimpah. Menempel, melekat sama Tuhan. Engkau pasti dapat sumber air, dapat sumber mineral, dapat sumber kekayaan. Itu melekat, mengalir terus, membuat engkau hidup berkembang. Ranting itu jadi bergairah, muncul daun, muncul buahnya itu prioritas utama. Tuhan yang terutama, pada mulanya firman. Tuhan itu firman. Oleh sebab itu mari, ya, untuk melekat itu kita prioritaskan Tuhan. Nomor satu itu prioritas. Nomor dua itu mengejar. Ya. Perhatikan waktu saat kita jatuh cinta, kita mengejar terus sampai dapat. Seperti Yakub itu loh. Tunggu 14 tahun untuk dapat Rahel, dibohongin terus. Ya. Itu yang saya bilang, melekat itu kita harus mengejar. Ya. Seberapa kita mengejar kedekatan dengan Tuhan, kita akan terus digoda oleh kesulitan. Semakin kita kejar untuk ibadah, banyak masalah persoalan yang akan menghalangi kita. Tapi percaya, jalan terus. Tuhan pasti proteksi hidup kita. Tuhan pasti tolong kita sampai kepada tujuan hidup kita. Hari depan penuh harapan. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan itu benar-benar kita melekat. Bukan kita melekat kepada Tuhan hanya untuk menerima berkat.
Orang ke gereja bukan cari berkat, cari Tuhan. Kalau engkau prioritaskan Tuhan, berkat Tuhan itu pasti melimpah. Berkat Tuhan tidak satu-satu, melimpah. Kalau hari ini engkau gagal, tunggu. Baru 1-0 sampai 100-0. Minta angka 1, Tuhan berikan angka 1 di depan. Nilainya tak terhitung. Oleh sebab jangan mengukur Tuhan dengan berkat yang engkau pikirkan. Kalau Tuhan berikan, akalmu tidak bisa, nalarmu tidak bisa memprediksi. Wow, kok berlimpah ya, itu Tuhan. Jadi bukan satu-satu, Tuhan berikan itu kelimpahan. Oleh sebab itu kita harus mengejar supaya bisa dekat sama Tuhan. Yang lama sudah tidak datang ke gereja, mengejar kembali, datang ibadah kembali. Itu melekat, engkau mau dekat sama Tuhan, mau dekat dengan firman-Nya. Yang males-malesan sudah berapa tahun tidak datang ke gereja, engkau harus bangkit kembali, melekat, kejar cintamu yang mula-mula itu. Jangan biarkan terlena, engkau terikat dengan dunia ini, susah engkau mau datang berdoa. Engkau yang malas-malasan berdoa, ayo melekat lagi setiap pagi datang. Aku rindu Tuhan, aku mau cari hadirat Tuhan. Di situ engkau akan melihat bagaimana tangan Tuhan menopang engkau. Daniel di tengah kesibukan selalu berdoa. Selalu memberikan waktu untuk Tuhan. Perhatikan. Dan Daniel itu diberkati. Masuk gua singa, singanya enggak mau makan. Karena daging Daniel mungkin alot. Tapi yang jelas ada Tuhan memproteksi. Ada Shekinah glory, kemuliaan Allah melingkupi Daniel. Sehingga singa itu tidak bisa melihat. Diam saja. Itu karena melekat. Kalau kita melekat ada kemuliaan Allah yang keluar dari hidup kita. Si jahat, kegagalan tidak bisa menyentuh. Kehancuran tidak bisa menyentuh. Karena ada proteksi Allah. Ini. Jadi kalau engkau mau melekat kepada Tuhan, prioritas mengejar. Nomor 3, jaga hati. Supaya kita jaga itu tidak berubah. Hati manusia itu suka berubah-berubah. Yang pacaran tuh awal-awalnya bagus. Masuk pernikahan mulai berubah. Di sini enggak ada, tapi di sana banyak. Di sana pindah sini, ya di sini jadi juga. Jadi oleh sebab itu kita harus benar-benar kita prioritaskan, mengejar dan jaga hati kita. Jaga hati. Supaya kalau ada pertengkaran, ada gini, tidak ada kebencian, yang ada keluar kasih. Enggak ada keluar tidak senang, yang ada adalah bahagia. Sukacita. Jadi hati ini mesti dijaga. Nah di dalam firman Paulus katakan, Dimas meninggalkan pelayanan, mencintai dunia. Itu Dimas. Paulus lihat. Salomo. 700 istri dan 300 gundi. Hari-harinya sibuk untuk mengurus istri dan gundinya. 700 orang, 1000. Tak main-main. Ya. 1 tahun itu 365 hari. Itu kalau 1000, 2 tahun hampir 3 tahun. Bayangkan yang biasanya memuji, menyembah Tuhan, Salomo itu memberikan persembahan, korban sembah semuanya. Bait Allah pun dia sudah bangun semuanya. Tapi karena melekat kepada hal duniawi, jauh dari Tuhan. Habis. Jangan sampai keindahan dunia itu menarik kita menjauh dari Tuhan. Kita harus semakin hari ini. Hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang jahat. Tapi kalau orang yang melekat kepada Tuhan, dilindungi, diluputkan dari segala penyakit, virus corona, hancur semuanya. Karena ada hadirat Allah, engkau di dalam hadirat Allah, engkau ada di rumah Allah, engkau pasti diproteksi. Sadari bahwa kalau kita tidak mengalami mukjizat, ada kesulitan, ada kesukaran. Perhatikan kembali firman Tuhan. Datang lagi kepada Tuhan. Hati kita harus melekat. Sungguh-sungguh kita melekat. Makanya kalau kita melekat, dijauhkan dari wabah. Penyakit sampar ini dijauhkan semuanya. Tuhan lindungi kita semuanya. Mazmur
32 ayat 6 katakan, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Tanam di hatimu sebelum kena masalah, berdoa. Kapan banjir besar tidak melanda? Waktu bayar harga, berdoa. Waktu pakai lututmu bertelut, lidah memuji. Ya, engkau berdoa, engkau diluputkan. Berdoa sebelum banjir itu melanda kita. Berdoa sebelum malapetaka itu melanda kita. Berdoa sebelum penyakit sampar itu menyerang kita. Waktu engkau berdoa, engkau berproteksi, engkau berjumpa dengan Allah, engkau melekat kepada Allah. Allah berdaulat atas hidup kita. Engkau akan diluputkan, engkau akan diberkati, engkau akan dipulihkan keadaanmu. Hati yang melekat, tidak khawatir. Hati yang melekat, tidak susah. Karena Tuhan berikan ketenangan. Harus bayar harga. Doa sebelum bencana datang. Doa sebelum malapetaka datang. Kumpulkan, tabung doa itu tiap hari. Engkau tabung. Kalau engkau di bank, engkau tabung uangmu. Setiap bulan engkau tabung. Lama-lama ada uang 1 miliar. Ada masalah keuangan, engkau punya tabungan bisa ambil. Saya butuh 100 juta, ada bisa ambil. Ada tabungan. Doa juga engkau tabung. Tiap hari engkau tabung di surga. Tiap hari engkau sapa Tuhan di surga. Ada doamu di surga naik. Pada saat engkau butuhkan, saat banjir itu datang, saat malapetaka itu datang, engkau bisa ambil doamu dan engkau menang. Ini melekat. Sungguh-sungguh kita melekat. Dan tidak jauh daripada hadirat Tuhan. Ini banyak orang tidak dengar, tidak dekat sama Tuhan. Dengar dunia goncang, dengar dunia penuh dengan virus, ketakutan. Di dalam rumah Tuhan tidak ada sakit penyakit, tidak ada ketakutan, tidak ada bimbang ragu. Yang ada hadirat Tuhan, ada damai sejahtera, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kekuatan baru, ada hari depan yang penuh harapan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi jaga hati kita. Kita melekat. Yang aku tahu, Allah besertaku. Hari esok akan terjadi bencana, tapi ada Allah bersamaku. Bencana pasti lewat. Tidak bisa menyerang orang yang melekat kepada Tuhan. Hari ini, pagi ini, hatimu dilekatkan dengan siapa? Jika engkau lekatkan dengan keadaan duniawi, engkau akan gelisah, engkau akan ketakutan. Ini melekat dengan siapa? Banyak orang cuma melihat penyajian makanan itu, kalau disajikan sekarang chefnya pintar-pintar tuh. Kelihatannya indah banget. Tapi kalau engkau makan, ya, yang kita perlukan itu makanan. Intinya kita makan itu nikmat. Amin. Penyajiannya yang orang butuhkan. Tapi kalau orang mengerti intinya, pengolahannya, itu pasti mereka akan menikmati makanannya. Manusia lebih melihat penampilan luar saja, tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Mari luruskan hati kita melekat kepada Tuhan. Kita pasti diluputkan, pasti dibentengi. Apalagi kita mengenal namanya Tuhan. Orang boleh kaya, orang boleh hebat, orang boleh luar biasa, orang boleh cerdas. Tapi biarlah kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk mengenal Tuhan, kita akan dibawa apapun. Kenali dengan persekutuan dengan Tuhan. Setiap pagi bikin mesbah, engkau berdoa, melekat berdoa. Percaya, engkau sedang kumpulkan itu semuanya. Doa-doamu, doaku belum dijawab. Siapa bilang? Jangan pakai akalmu memprediksi, menghakimi, apalagi sampai Tuhan ini tidak perhatikan saya. Itu salah. Engkau sedang mengirimkan doa. Tuhan kumpulkan semuanya.
Satu demi satu doamu, sudah berapa lama engkau berdoa? Tiap hari saya berdoa, tidak ada waktu yang saya katakan tidak ada berdoa. Tiap hari saya berdoa, engkau sedang kumpulkan. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita untuk mendengar firman Tuhan, bukan mendengar suara dunia. Domba hanya mengenal suara gembala. Suara asing itu dibuang, tidak mau diikuti. Telinga kita dipertajam setiap pagi supaya melekat kepada firman-Nya, mendengar firman-Nya. Kalau engkau dengar firman, pasti damai sejahtera itu dapat. Tuhan akan pakai hidupmu menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarmu. Wow, ini orang luar biasa taatnya kepada Tuhan. Bukan kelihatan luarnya, dalamnya itu kelihatan. Luar dalam itu sama. Melekat kepada Tuhan, hasilnya kita akan melihat damai sejahtera itu keluar, emasmu itu keluar, kasihmu keluar, sukacitamu keluar. Yang keluar itulah adalah semuanya buah roh, bukan kejahatanmu yang keluar. Oleh sebab itu mari arahkan semua fokus kepada Tuhan, prioritaskan Tuhan, kejar Tuhan, kejar ibadah, kejar doa, kejar persekutuan. Itu salah satu untuk dekat sama Tuhan. Dekat Allah saja. Daud bilang, aku tenang. Kalau engkau dekat sama dunia, banjir datang, bencana datang, tsunami datang. Orang takut semuanya. Kalau engkau di dalam Tuhan, engkau akan diangkat naik. Diluputkan dari segala bencana itu. Percaya saja. Ya, kemuliaan Tuhan akan melingkupi kita. Melekat di hati Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan luputkan, Tuhan bentengi kita semuanya. Oleh sebab itu mari kembali lagi kita prioritaskan hidup kita untuk Tuhan. Kejar Tuhan, cinta Tuhan yang mula-mula menggebu-gebu. Bangkitkan kembali jam ibadahmu, bangkitkan kembali, naikkan semuanya. Tuhan angkat engkau naik, jam doamu naik, firman naik, ibadahmu naik, persembahan naik. Semuanya naik. Tuhan pasti memberkati engkau dengan kasih dan anugerahnya. Engkau akan diluputkan, engkau akan dibentengi, engkau akan dipelihara di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu dan kami percaya di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru, di dalam hadirat-Mu kami tahu ada persetujuan yang indah bersama Tuhan Yesus. Luputkan kami Tuhan, jauhkan dari segala malapetaka dan bahaya, jauhkan segala virus dan wabah bencana ini. Hati kami melekat kepada Tuhan, kami diberkati, negara kami diberkati, Indonesia diberkati, ekonomi Indonesia baik kembali, ekonomi kami pun baik kembali semuanya. Tuhan memberi, kami percaya damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Melampaui akal kami, melampaui doa kami. Kami tahu apa yang tidak timbul di dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, mampukan kami untuk bangkit kembali, untuk melekat kepada Allah sumber damai sejahtera itu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.